Adi. Halo Kak Ocha. Weh, luar biasa. Gimana kabarnya PSM? Alhamdulillah ini Kak. Hmm. Sekarang kan lagi libur karena ada jeda kompetisi FIFA Match Day. Sampai kapan liburnya? Ada sekitar 12 hari Lama itu. untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia ini untuk timnas Indonesia. Oh, tahu, Adi. Jadi semua Liga 1, Liga 2, Liga 3 stop. Iya, dihentikan untuk sementara. Luar biasa ini. Jadi apa perkembangan baru lagi? Jadi ini kan kita lihat sekarang masih bursa transfer ini Kak Ocha. Yang dibuka dari 1 November Yeah. sampai 28 November dan kita tahu bahwa PSM sudah mendatangkan 3 pemain. Ada Victor Mansaray sebagai striker, kemudian ada Sepolo Oliveira. Ini Sepolo bisa main sebagai gelandang serang, bisa main sebagai second striker dan bisa main gelandang bertahan. Wih, luar Lalu biasanya. ada Joao Pedro yang menggantikan Kike Linares. Kalau Joao Pedro ini posisinya sebagai penyerang sayap. Jadi datangnya 3 pemain ini memperdalam skuad PSM Makassar. Kenapa saya katakan begitu Kak Ocha? Karena pelatih PSM Bernardo Tavares akan lebih punya banyak opsi ketika ada pemain yang cedera maupun akumulasi kartu. Karena kita tahu ketika di putaran pertama kemarin terseok-seok PSM karena sejumlah pilar pentingnya absen karena cedera. Dan kini itu sudah ditambal dengan kehadiran sejumlah pemain dan ada pemain-pemain baru juga yang mulai dipercaya oleh Bernardo Tavares untuk mengisi line up. Contohnya ada Dava Salman yang sekarang menjadi starting line up selama ini. Kemudian Ardiansyah juga, muda yang baru 20 tahun, sudah 2 kali berturut-turut dipercaya menjaga gawang PSM Makassar. Nah, untuk terbitan Tribun Timur pada Selasa 14 November, ini Tribun Timur khusus untuk halaman PSM mengangkat judul kedalaman skuad mumpuni dan persaingan starting line up semakin sengit. Kenapa saya ulas itu karena bahwa dengan hadirnya Ardiansyah utamanya di posisi penjaga gawang ini akan memanaskan persaingan dengan Reza Arya Pratama. Reza Arya Pratama karena dengan begitu ada rasa persaingan yang muncul sehingga kedua pemain ini bisa bersaing secara ketat untuk menjadi pilihan utama. Selain itu kan masih ada kiper muda lainnya seperti Raka Okta dan Samil Bahyaj. Jadi akan memperbaiki performa selalu Betul. Jadi ada naluri untuk selalu bersaing, tidak cepat puas diri. Kemudian di sektor pertahanan sejauh ini yang sekarang menjadi andalan dari Tavares itu ada Yuran Fernandes sebagai komandonya, kemudian dibantu oleh Dava Salman di posisi bek kanan, lalu Safruddin di posisi bek kiri. Nah, di posisi ini ketika Yuran tidak absen ada Akbar Tanjung yang notabene berposisi sebagai gelandang bertahan bisa ditarik mundur. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Tavares di sejumlah pertandingan ketika memang tidak bisa menampilkan Yuran karena absen maupun akumulasi. Kemudian di sisi kanan sekarang ini menjadi milik Dava Salman. Dia mampu menggeser Erwin Gutawa yang sebelumnya cedera dan kini mendapat kepercayaan. Nah, di posisi Dava Salman ini banyak pemain yang bisa menjadi opsi dari Tavares. Ada Erwin juga, ada kemudian Yance ketika memang bisa juga diplot sebagai bek kanan. Kemudian beralih ke posisi Safruddin Tahar. Di posisi ini juga bisa dimainkan ada Edgar Amping, kemudian ada ada Erwin juga, kemudian ada Yance juga. Jadi perputaran antara dua posisi ini sangat dinamis diisi oleh sejumlah pemain. Kemudian beralih ke posisi double pivot khususnya gelandang bertahan. Selama ini yang jadi kepercayaan ada M Arfan sama Akbar Tanjung. Nah, ketika dua pemain ini absen ada Ananda Rehan serta Saki Asraf yang notabene berposisi winger bisa ditarik untuk
mengisi posisi gelandang. Ada juga Dava Salman yang tadinya berposisi bek kanan bisa juga ditarik sebagai gelandang. Nah, di situ juga kan bisa posisi yang ditinggalkan Dava ini bisa diisi juga oleh Yance ataupun Irwi. Jadi dinamis untuk posisi ini. Betul. Kemudian di gelandang serang ada Kenzo Nambu, ada Sepolo yang bisa jadi pilihan. Nah, ketika Kenzo Nambu ini menjadi pilihan, tentu ada bisa diplot juga Sepolo untuk bermain lebih ke depan sebagai second striker. Di sisi lain, ketika mungkin Sepolo yang diplot sebagai gelandang serang, Kenzo Nambu bisa bermain sebagai penyerang sayap. Nah, mungkin ini banyak yang orang tidak tahu terkait Kenzo Nambu, bahwa posisi aslinya sebenarnya dia ketika bermain di Liga 2 Thailand adalah penyerang sayap. Barulah di bawah asuhan Tavares dia bermain sebagai gelandang serang, bahkan bisa dikatakan juga free roll, bermain bebas yang dimanapun bisa berada. Kemudian untuk posisi penyerang sayap ini persaingannya cukup ketat. Ada Jakob, ada Yance, ada Saki juga, ada Rizky Eka, masih ada Victor Detan, Mufli Hidayat, tambah lagi Joao Pedro. Jadi ini di penyerang sayap ada banyak opsi yang bisa dilakukan oleh Tavares. Itu pun juga bisa beberapa pemain bisa ditempatkan di gelandang tadi seperti yang saya katakan, bahkan menjadi back. Lalu di posisi lini depan untuk sekarang menjadi andalannya adalah Victor Mansaray dan Adilson Silva. Nah, ketika ini bisa dirotasi pula dengan memainkan pemain muda Richie Pratama, kemudian ada Donald Bisa, serta ada Andi Harjito juga untuk jadi pilihan. Jadi inilah saya bisa katakan bahwa skuad PSM untuk mengarungi putaran sisa kedua ini bisa dikatakan cukup mumpuni dan bukan tidak mungkin bisa merangkak naik ke papan atas klasemen lagi. Ya, setidaknya bisa finish di 4 besar sebagai syarat untuk Champion Series. Oke, Kak Swadi. Terima kasih, Kak. Iya.